Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Alfian Hasibuan, NPM 200826023 Blok BSO2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya tentang yang berkaitan di blok BSO2, yaitu sistem indera. Pertama, di sini saya akan membahas anatomi sistem indera, teman-teman. Nah, untuk di anatominya, di bagian indera penglihatan, di situ ada kornea, yaitu yang dimana lapisan luar luar transparan, dan ada juga di situ pupil dan iris. Nah, itu mengatur jumlah cahaya yang masuk. Lalu untuk lensa itu memfokuskan cahaya ke retina. Lalu retina itu mengandung fotoreseptor atau sel batang dan kerucut. Lalu di saraf optik ini mengirim sinyal ke otak. Lalu yang kedua, untuk indera pendengaran, telinga luar itu mengarahkan suara ke dalam, lalu telinga tengah itu memuat ulang pendengaran yang dimana martil, landasan, sanggurdi, lalu di telinga dalam mengandung koklea dan kanalis simirsikularis. Lalu nomor tiga, di situ ada indera penciuman. Di sistem indera ini, oh, di rongga hidung itu tempat masuknya udara dan bau, lalu di reseptor olfaktorius itu terletak di bagian atas rongga hidung. Ini mendeteksi molekul bau. Lalu saraf olfaktori ini mengirim sinyal ke otak. Lalu indera peraba atau kulit, nah atau dermis, di lapisan epidermis dan dermis ini ujung saraf sensoris mendeteksi berbagai jenis rangsangan mekanik dan termal. Lalu yang kelima itu ada indera pengecapan, yaitu lidah. Lalu untuk mekanismenya, di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yang dimana pertama indera penglihatan, yang dimana indera penglihatan ini ada reseptor sel batang dan sel kerucut di retina. Untuk mekanismenya, cahaya masuk melalui kornea, pupil, dan lensa. Lalu lensa memfokuskan cahaya ke retina. Lalu retina mengubah cahaya menjadi impuls listrik. Impuls ini dikirim melalui saraf optik ke otak atau ke lobus oksipital. Lalu otak ini menerjemahkan sinyal menjadi gambar. Lalu di indera pendengaran itu ada sel rambut di organ korti atau koklea. Untuk mekanismenya, gelombang suara masuk melalui saluran telinga, lalu menggeletarkan gendang telinga tersebut ke tulang pendengaran, lalu getarannya diteruskan ke cairan dalam koklea. Lalu sel rambut mendeteksi getaran dan mengubahnya menjadi impuls. Lalu impuls ini dikirim ke lobus temporal oleh saraf auditorius. Lalu yang ketiga indera penciuman, yang dimana rangsangannya ada molekul bau yang larut dalam lendir rongga hidung. Lalu molekul ini mengikat reseptor pada silia sel olfaktori. Lalu reseptor mengirimkan impuls ke otak, bulbus olfaktorius yang sering kita sebut, lalu otak mengenali jenis bau tersebut sebagai aroma tertentu. Lalu indera peraba, yaitu ada reseptor Meissner, Pacini, Ruffini, lalu ujung saraf bebas, yang dimana mekanismenya kulit menerima rangsangan mekanik atau suhu dan reseptor mengubahnya menjadi impuls. Impuls dikirim ke otak melalui saraf. Lalu otak menerjemahkan sebagai sentuhan, panas, dingin, atau nyeri. Lalu selanjutnya, jenis-jenis reseptor sensorik. Yang pertama itu ada mekanoreseptor yang rangsangannya tekanan atau sentuhan, lokasinya di kulit dan di telinga. Lalu termoreseptor untuk rangsangannya suhu, lokasinya di kulit dan hipotalamus. Lalu nociceptor ini rangsangannya merupakan nyeri, ini hampir seluruh tubuh. Lalu fotoreseptor rangsangannya cahaya, lokasinya di retina mata. Kemoreseptor zat kimia untuk rangsangannya, untuk lokasinya di hidung, lidah, dan darah.
Dan proprioceptor ini rangsangannya posisi dan gerak, lokasinya otot, tendon, sendi, dan telinga. Dan baroreseptor ini rangsangannya tekanan darah, untuk lokasinya aorta dan arteri karotid. Lalu untuk selanjutnya metabolisme penglihatan. Nah, untuk metabolisme penglihatan ini, yang tahap pertama itu deteksi, oh, lalu cahaya mengenai radopsin, lalu jadi aktivasi. Di situ radopsin dan transduksin itu, oh, dan PDI, lalu terjadilah transduksi, CGMP turun dan saluto, lalu terjadinya respon sel hiperpolarisasi masuk ke sinyal dikirim ke otak, lalu terjadi regenerasi, yaitu retinal diregenerasi untuk siklus berikutnya. Baiklah, untuk histologinya, yaitu di indera penglihatan, yang dimana lapisan fotoreseptor ini mengandung batang dan kerucut yang mendeteksi cahaya. Lalu di situ ada lapisan nukleus berisi inti sel fotoreseptor, lalu lapisan nukleus dalam ini berisi inti sel bipolar horizontal dan amakrin. Lalu di situ ada lapisan ganglion berisi sel ganglion yang aksonnya membentuk saraf saraf optik. Lalu indera pendengaran, di situ ada organ korti, di koklea struktur histologinya meliputi sel rambut dalam dan luar, mendeteksi getaran dan suara. Lalu ada membran tektorial di situ, lalu struktur galatinos yang berinteraksi dengan sel rambut. Lalu untuk sel pendukungnya ini menyokong sel rambut. Lalu indera penciuman, yang dimana di situ ada epitel olfaktori, termasuk ada juga di situ neuron sensori olfaktori, neuron bipolar dengan silia yang mendeteksi molekul bau. Lalu untuk sel pendukungnya untuk menyokong neuron olfaktori, lalu sel basal yang dimana sel punca dapat berdiferensiasi menjadi neuron olfaktorius baru. Lalu indera peraba atau kulit. Kulit ini sebagai indera peraba memiliki reseptor sensorik yang dimana korpuskel Meissner itu mendeteksi sentuhan ringan, lalu korpuskel pasi ini mendeteksi tekanan dan getaran, lalu ujung saraf bebas ini mendeteksi rasa sakit dan suhu. Baiklah, ini daftar pustaka saya untuk mencari materi mind map di blok BSO2 ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.